Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tian Nur Khalifah, mahasiswa semester 4 dari Prodi PGSJ di STIT Al-Hikmah Bumi Agung Waikanan. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi pembelajaran matematika berbasis etnomatematika di sekolah dasar oleh dosen pengampu Ibu Devita Sa'diah, MPD. Nah, sebelum masuk mulai materi, apa sih etnomatematika? Ya, jadi etnomatematika adalah belajar matematika dari kebiasaan dan budaya kita sendiri. Jadi, etnomatematika itu seperti belajar matematika lewat hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti tradisi atau benda-benda dari daerah kita, atau bisa permainan-permainan tradisional. Oke, itulah tadi mengenai etnomatematika. Sekarang kita akan memulai pembelajaran mengenai bangun ruang. Simak terus videonya ya. Bangun ruang adalah objek 3 dimensi yang memiliki volume dan dapat diukur panjang, lebar, dan tingginya. Nah, di sini sudah ada contoh dari bangun ruang. Ada kubus, balok, tabung, prisma, kerucut, dan juga limas. Masing-masing bangun ruang sendiri memiliki karakteristik dan rumus perhitungan, volume, serta luas permukaan yang berbeda-beda. Bangun ruang terdapat dua sisi, ada sisi datar yaitu permukaan sisinya yang datar, seperti limas, prisma, kubus, dan juga balok. Sedangkan sisi lengkung adalah bagian sisi yang melengkung atau membulat. Contohnya seperti kerucut, tabung, dan juga bola. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai bangun ruang sisi datar. Sisi datar adalah bagian permukaan benda yang rata dan tidak melengkung. Contoh yang pertama ada limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk segi seperti segi 3, segi 4, segi 5, dan lain sebagainya. Dan sisi-sisi tegaknya berupa segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Ciri khas dari limas adalah semua sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik, yang disebut titik puncak atau apek. Yang kedua ada prisma. Bangun ruang prisma adalah salah satu jenis bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua sisi sejajar dan kongruen yang disebut alas dan tutup, serta sisi-sisi lain yang berbentuk persegi panjang atau jajar genjang yang menghubungkan alas dan tutup tersebut. Prisma dapat memiliki berbagai bentuk alas seperti segitiga, segi 4, atau bentuk poligonal lainnya. Ciri khas dari prisma adalah bahwa semua penampang yang sejajar dengan alasnya akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, di sini juga terdapat contoh prisma yang terdapat pada rumah adat dari Provinsi Kalimantan Timur, yakni rumah adat Lamin. Jadi, penerapan bentuk bangun ruang prisma dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada desain atap rumah adat. Contohnya pada rumah adat Lamin yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di situ sudah terdapat contoh gambar rumah adatnya ya. Untuk lebih jelasnya bisa perhatikan gambar rumah adat berikut. Nah, perhatikan pada bangun ruang prisma serta tanda panah yang terdapat pada rumah adat tersebut. Bisa dilihat ya bahwa atap dari rumah adat tersebut berbentuk bangun ruang prisma. Untuk yang selanjutnya ada kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi dengan ukuran yang sama. Setiap sisi kubus memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama, sehingga semua rusuknya juga memiliki panjang yang sama. Kubus memiliki 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 bidang permukaan. Jika ada yang belum paham mengenai bangun ruang kubus, bisa dilihat pada gambar di atas ya. Untuk penerapan bentuk bangun ruang kubus dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada dinding rumah adat Baduy yang terdapat pada Provinsi Banten. Jika ada yang belum paham atau lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar berikut ya.
Nah, bisa dilihat, diamati, juga dipahami mengenai bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus memiliki rusuk, titik sudut, dan sisi atau bidang permukaan. Rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi atau dua bidang pada bangun ruang. Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan antara tiga atau lebih rusuk pada bangun ruang. Sedangkan sisi atau bidang permukaan adalah bagian datar yang membentuk permukaan suatu bangun ruang. Kubus juga terdapat 12 rusuk, 8 titik sudut, dan 6 sisi. Untuk selanjutnya ada balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi ini terdiri dari 3 pasang sisi yang berlawanan dan sejajar satu sama lain. Setiap sudut balok adalah sudut siku-siku, dan panjang rusuk-rusuknya bisa berbeda-beda. Balok memiliki ciri khas yaitu panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar balok berikut ini. Penerapan bangun ruang balok dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari ditemukan pada dinding rumah adat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dinding rumah adat yang berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah tersebut dindingnya menyerupai atau sama dengan bangun ruang balok. Kita akan membahas materi yang kedua, bangun ruang sisi lengkung. Sisi lengkung adalah permukaan pada bangun ruang yang tidak datar, melainkan melengkung atau membulat. Contoh bangun ruang yang pertama ada kerucut. Kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki satu alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak yang tidak terletak pada bidang alas. Bagian melengkung yang menghubungkan puncak dengan tepi lingkaran disebut selimut kerucut. Contoh bangun ruang kerucut dapat dilihat dari rumah adat berikut ini. Yang selanjutnya ada tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki dua sisi alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang menghubungkan kedua alas tersebut. Dalam matematika, tabung sering disebut juga sebagai silinder. Sisi lengkung pada tabung adalah permukaan samping yang membentuk tinggi tabung, sedangkan kedua alas lingkaran tersebut terletak sejajar dan kongruen satu sama lain. Contohnya bisa dilihat dari rumah adat berikut ini. Untuk yang selanjutnya ada bola. Bangun ruang bola adalah salah satu bentuk geometri 3 dimensi yang memiliki semua titik pada permukaannya berjarak sama dari sebuah titik pusat. Jarak ini disebut dengan jari-jari bola. Bola tidak memiliki sisi, sudut, ataupun tepi, melainkan permukaannya melengkung yang halus dan simetris. Untuk lebih memahami materi kita hari ini, kita akan melakukan kuis. Soal yang pertama, apakah bentuk bangun ruang yang memiliki dua alas berbentuk lingkaran dan satu sisi lengkung yang menghubungkan kedua alas tersebut? Soal yang kedua, sebutkan contoh bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung. Berikut ini merupakan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Menyanyi lagu bangun ruang bersama-sama. Ayo teman-teman kita belajar bangun ruang. Kubus, balok, tabung, bola, dan juga kerucut. Banyak bentuk bangun ruang di sekitar kita. Ayo teman-teman kita belajar bersama. Kubus, balok, tabung, bola, dan juga kerucut. Semuanya itu ada di sekitar kita. Kubus, balok, tabung, bola, dan juga kerucut. Semua
Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai bangun ruang. Untuk materi selanjutnya, kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Nah, jangan lupa juga untuk dipelajari lagi di rumah. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.